Dulu dia ke kuning, Pak. Dulu Tapi dia ini hijau. anu loh, Jokowi apa Prabowo katanya berhasil ngerangkul Mega loh. Katanya berhasil loh. Mega mau loh dirangkul sama Prabowo. Wira. Ya, salam Pastor Paul. Shalom Prawira, luar biasa. Oke, untuk hari ini lumayan sangat menarik ya. Mm-mm. Ah, eh, Sampai kalau 1,5K yang nonton di Pak Live ya Pak. kalau saya bilang sih Pak, ini mereka Islam ini main kayak bad cup, good cup gitu Pak, kayaknya sih. Kalau saya lihat ya, bad cup, good cup. Ya, jadi eh, kayak waktu kapan itu misalnya apa golongan Wahabi sama NU ya kan, mereka kan sayang wah itu nggak bener, saya yang pengen bener gitu kan ya. Lu mereka jadi main backup backup sebenarnya sama-sama dua-duanya kan, kitab sucinya sama kan, kalau menurut saya Hmm. kan. Iya kan, jadi mereka Iya. main bad cup dan good cup ya. Oh, itu yang jahat tuh, saya yang baik yang pertama ya kan. Bad cup dan good cup terus kemudian apa eh ini juga kedua ya, kalau pas waktu dulu zaman-zaman bom di Indonesia Pak, itu dia di rumput bawah bilang tuh yang ngebom itu wah itu bayaran Amerika Pak, bayaran Wahyudi di Israel. Iya. Itu Pak, jadi itu dia tuh atau pelakunya dia sendiri kan Islam juga kan, tapi dia ngomongin di muka rumput wah itu perbuatan Bikinan Amerika. Amerika tuh fitnah itu. eh, Perbuatan Israel tuh katanya yang bayar yang latih yang ininya gitu loh. Jadi mereka main begitu Pak jadinya. Kalau saya lihat gue itu ya waktu itu pernah kayak gitu. Wah ternyata mereka di Pakal Rumput ngomongnya begitu di framing ya. Oh itu buatan Amerika tuh yang ini nih tuh maksudnya yang bayar gitu ya. Itu yang kedua Pak yang saya lihat ini. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga ya Pak. Yang ketiga ini eh saya kan sering keluar daerah nih Pak, yang keluar Jakarta sering ya. Nah, tuh lihat banyak yang yang masjid didirikan ya Pak ya. Masjid didirikan, kalau pas masjid didirikan ya Pak, pas kali pernah saya lewat kok rame gitu ya Pak ya. Ya saya kan turun gitu ya. Turun dari situ terus saya ke dekat ke warteg yang dekat situ kan, ngobrol-ngobrol. Dia pas ramai gitu dia minta sumbangan Pak, itu minta sumbangan di jalan gitu lah, jadi jalan orang gini terpaksa harus berhenti gitu pelan-pelan lewatin dia gitu loh ya kan, jadi mengganggu juga ya sebenarnya ya. Cuma pas saya tanya yang minta-minta sumbangan dari mana, ternyata orang-orang dari luar Pak, bukan dari orang-orang itunya, orang-orang di sekitar masjid itu enggak, tapi orang-orang di luar, jadi dipanggil orang masjid lain untuk jaga untuk minta di situ gitu loh, untuk jaga minta-minta sumbangan gitu, tapi buat masjidnya gitu loh. Nah ini sebenarnya kalau saya lihat taktik strategi mereka ya Pak ya, supaya masjid mereka tuh bangun tidak diganggu oleh warga sekitar mungkin. Jadi kan pakai preman-preman ya, preman-preman dari luar disuruh datang, di situ kan rame yang minta sumbangan segala. Nah itu yang jadi mungkin warga-warga sekitar masjid itu nggak berani ya menentang pendirian masjid tersebut Pak. Kalau saya lihat sih gitu Pak, kalau saya lihat strateginya. Itu kalau pas pertama kali itu ramai sekali, tapi kalau udah berapa hari, udah sebulan, nah itu boleh sepi dia. Dia pengen cuma dua orang yang jaga sumbangan, yang minta sumbangan buat bangun masjid gitu Pak. Jadi ini mesti ya mungkin dari seluruh ini ya, dari seluruh dunia kan. Jadi hati-hati nih taktik strategi mereka seperti itu tuh dalam pendirian rumah ibadah mereka gitu loh. Jadi dipakai orang lain ya. Lain kalau sama agama non Islam ya, kayak Kristen apa segala, kayak kadang-kadang apa eh, apa setia kawannya tuh kurang ya, kayak saya lihat ya Pak Pastor ya. Jadi wah tuh bukan gereja saya ya udah biarin aja gitu. Maksudnya kan saling bantu atau gimana kan ya. Jadi kalau mereka enggak, mereka panggil dari orang masjid mana, suruh minta suruh di situ ya kan, supaya kasih lihat nih ke pemukiman sekitarnya bahwa gue didukung loh, lu macam-macam gue sikat gitu loh. Seperti itu Pak. Jadi itu taktik strateginya mereka seperti itu gitu loh. Jadi itu yang saya lihat ya. Jadi pas saya ngobrol-ngobrol, oh bukan orang warga sekitar ya kan yang bantuin pendirian masjid ini gitu loh.
gitu. Jadi dipanggil, dia bilang, oh saya panggil Pak, gini Pak, dapat makanan, ya oh ya udah, dia dapat makanan di sama yang mendiriin masjid itu, dia bayar, kasih makanan gitu loh, supaya di situ, supaya di awal-awal tuh kasih lihat ke pemukiman sekitar, lu jangan ganggu kita nih mau didiriin masjid gitu, kalau nggak gue sikat loh, gitu kan gue punya masa gitu, itu ya kan, kalau bisa lihat gitu pastor, gitu loh. Jadi itu Nah, itu taktik mah mereka. kalau begitu mah bukan cerita baru Pak Prawira. Yang jatuhin Ahok itu kan bukan orang Jakarta. Ya Iya, orang-orang di luar orang Jakarta luar. dikasih Heeh, bus, dikasih nasi kotak ke Jakarta. heeh. Ya Iya Pak. udah yang mereka. Jadi kalau kita Heeh, lihat, kita sebagai orang-orang gereja juga harus pinter, juga pakai taktik yang sama. heeh, Gimana kita melawan SKB 2 menteri? Ya heeh. udah, kita Benar. ngadai, kita dari gereja-gereja lokal sekitar dulu masuk aja ke gereja itu. Ya kan? Jadi kayak tadi itu, masjidnya rame, kita bikin gereja rame juga. Jadi Benar. SKB 2 menteri lolos, kan gitu. Cuman ya kamu yang bilang tadi, gereja-gereja ini mah nggak kompak, udah selfish semua. Pokoknya gereja gua aman, udah gereja sebelah dibakar mah orang nggak peduli. Ya gitulah problemnya. Iya, itu problemnya benar sekali Pak Andi. Seperti itu. Dan saya lihat tuh semuanya kebanyakan ya, 80% gitu kalau dia diriin masjid, dia pasti bikin banyak, awal-awal itu banyak orang gitu. Apa yang minta-minta sumbangan gitu loh. Gitu loh. Dari dipanggil orang-orang dari jauh-jauh dipanggil supaya itu gitu loh, supaya orang di sekitar masjid tuh nggak berani protes gitu adanya masjid gitu, Pak. Seperti itu Pak, saya laporannya saya. Itu kemudian Yusuf Kala Pak. Yusuf Kala ini kan temanya Yusuf Kala Pak. Ini dia apa ya Pak ya? Dia ketua PMI loh Pak. Ininya Iya, itu ketua. rumah sakit dia Gaza itu punya dia itu, Iya. Jadi sarang kita teroris. kita nyumbang darah, tapi darah dijual, dijual loh PMI duitnya. Iya, darah, Makin kaya jantung dia. semua. Iya, makin kaya Buat dia Pak juga. buat sponsorin itu, dijual beli Pak, buat sponsorin teroris. Iya Pak. Aduh, repot nih Pak ini Indonesia. Ya, makasih Pak Lambangnya aja Pastor. PMI udah diganti pakai bulan bintang. Iya. Aduh. Oke Pak, itu aja dari saya. Makasih Pastor Paul. Ini kita pengen dengar suaranya Ulat Bulu nih, udah lama Ulat Bulu nggak ngomong nih. Ulat Bulu. Lanjutkan dulu Pak, saya monitor. Saya Wah, ini merenungkan Ulat Bulu apa udah yang lama akan nggak bisa ngomong, kangen dijelaskan. nih Lanjut, mendengarkan sabda Ulat Bulu lanjut. nih. Lanjut Oke, dulu. lanjut Saya dulu. evaluasi bentar ya. Ya, Pak Teddy silakan. Atau Bu Halo, Ellen. shalom. Shalom, Ya, shalom. shalom Pak Pol, Pak Shalom, Andi, shalom. teman-teman di sini ya. Iya Pak, memang yang beberapa hari lalu saya coba cari who is key ini ya, seperti uraian Pak Paul tadi. Ambil di Reuters, ambil CNN, tetapi banyak lah. Inilah pengetahuan kita yang memberikan apa nilai tambah, ada edukatif gitu. Itu saya senang sekali. Artinya tadi sumber-sumber A1 seperti itu ya. Kemudian saya lihat juga bukan CNN Indonesia ya, yang lebih condong memutarbalikkan fakta apa yang di CNN internasional, menjelaskan siapa ini ISIS-K ini itu. Ini sangat luar biasa sekali karena Islam itu sifatnya universal. Dulu saya mau mengatakan sifatnya universal. Berarti apa yang terjadi di dampak Islam yang menyerang Moskow itu akan berdampak kepada Asianya, itu khusus Indonesia. Itu satu pemikiran yang benar-benar ya bisa bikin hipotesa seperti itu. Jadi kita di sini bukan apa, ada orang tadi mulai mengatakan bahwa Pak ini benar, tidak benar Pak. So, sebagai apa lagi dibilang cuman dibilang di apa ya, di framing atau apalah. Bukan, kita ini ada dasar pemikiran dulu yang sifat global. Ya. Baru kita menyempit ke kecil. Nah, oleh sebab itu tidak salah kalau kita sorong siapa itu Yusuf Kala, ya kan, dia adalah ketua Masjid Indonesia gitu. Dia kan yang ketuanya organisasi apa masjid itu kalau nggak salah, dia sampai dia ketua palang merah juga dia. Tetapi dia bagian daripada itu, bagian rentetan kejahatan terjadi di Indonesia, kasus Poso, kasus Ambon. Sebenarnya biang keladinya ini kalau jujur ini Yusuf Kala. Tetapi negara tidak bisa menyentuh dia karena dia punya kekuatan sebagai wakil presiden waktu itu. ABRI, polisi tidak bisa. Akhirnya yang korban itu adalah orang NTT yang dihukum mati di Poso. Itu hasil suruhan Yusuf Kala. Kalau Anda tidak percaya, coba track.
yang namanya siapa namanya yang dihukuman mati itu di Sulawesi Tengah itu beberapa tahun lalu. Nah, di sini kita mau sampaikan sini teman-teman, berarti kita punya pemahaman yang sama. Ini Islam ini dari mana? Kalau kita pelajari tadi dari siapa namanya, ada seorang pakar apa ya, seorang pakar politik dari Amerika mengatakan bahwa apa yang terjadi di sana karena ini bicara Rusia, karena waktu itu Presiden Rusia mendukung Syria untuk melawan ISIS. Inilah muncul kebencian ISIS ini kepada Rusia. Nah, ini satu analisa politik ya, satu analisa politik. Nah, sekarang persoalannya dia aktif di South Central Asia, Pak. Nah, ini yang kita mau kembali ke Indonesia yang sudah dibacakan tadi oleh Pak Paul. Dia berafiliasi ke South Central Asia. Yang berbahaya di negara kita sebenarnya bukan, kalau analisa saya dulu, bukan saya minta tolong kepada siapa aja, analitis dari militer. Yang berbahaya sebenarnya Sulawesi Utara. Karena masuknya persenjataan nanti, Pak, atau masuknya bom-bom atau sejenis apa aja, itu dari Mindanao, Pak. Dari Mindanao dia masuk ke Sangir. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena bisa diblok karena orang Sangir itu hampir 90% Kristen. Masuk ke Sulut dia hampir 90% Kristen. Mindanao ini basis sebenarnya, basis Islam yang ada di Asia. Ya oleh itu saya khawatir kalau Intel tidak mampu mendeteksi secara dini bahwa persenjataan apapun yang akan masuk ke Indonesia itu berasal dari sana. Dia tidak akan masuk dari Australia. Dia tidak akan masuk dari Singapura. Iya, Pak. Dia tidak akan masuk dari Singapura perbatasan. Dia akan masuk dari Mindanao. Nah, ini yang saya bilang menakutkan, ya, menakutkan. Oleh sebab itu saya bilang yang mengkhawatirkan ini adalah di daerah Sulawesi Utara, Sangir sekitarnya. Ya, ini bagian dari saya bilang bahwa Islam itu universal. Dia akan melakukan karena dia akan, Pak Paul bilang tadi, dia akan mau menjalankan pure-nya negara Islamnya. Tujuannya itu, intinya itu. Kalau ISIS tujuannya untuk menciptakan itu kalifatnya, khilafahnya itu gitu. Nah, itu pokoknya yang kita analisa sekarang. Nah, bagaimana dia akan berdampak kepada negara kesatuan Republik. Dan itu sudah berdampak kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ada Yusuf Kala. Kalau mau teman-teman di sini mau lihat rekam jejaknya Yusuf Kala, kita bukan memframing dia apa. Memang dia pelaku-pelaku dulu kerusuhan di Indonesia, salah satu biang keladi dia, Pak. Tetapi ya di media-media lain pada ketakutan kalau mau mengatakan dia, karena dia punya bodyguard tadi. Itu yang saya bilang. Kan begini kemarin, Pak Teddy. Mereka punya bodyguard. Bodyguardnya militer gitu. Polisi, dia punya orang kepolisian kuat di belakang dia. Ini Yusuf Kala. Dia punya militer yang kuat di belakang dia. Tetapi kalau negara mau bicara selalu militer, kadang normatif. Dia bilang selalu istilah normatif. Itu coba lihat di dalam media. Buatlah secara normatif. Mereka menggunakan istilah normatif. Nah, ini kita bisa terbuka ya. Nanti mungkin barangkali ya ada teman-teman mau tanya begini, Pak, coba buktikan. Nanti kita lihat rekam jejaknya. Kita buktikan itu. Diskusi-diskusi itu. Tahun-tahun 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Kita akan ketemu rentetan-rentetan sejarah itu. Bahwa benar. Ini Yusuf Kala ada biang keladi. Karena itu lihat, Pak. Orangnya itu bagaimana ya, mau bilang bukan itu, tapi orangnya kayak bunglon lah gitu, pinter itu. Kalau di warna hijau dia akan berubah hijau, kalau ke kuning dia akan ke kuning, kalau dia ke merah dia sudah ke merah gitu. Sekarang dia ke merah, Pak, kan dulu dia ke kuning, warnanya jadi kuning. Dulu dia warna hijau, sekarang dia sudah ke kuning, baru dia ke kuning ke merah. Orangnya pinter, strateginya nih, itu bagian dari kepintaran dia. Nah, terima kasih Pak Paul. Tadi warna emang dia bunglon. Ya Pak Andi ya sekarang dia posisi lain, dia berpindah lagi ke merah, mengeritik ini. Udah kelihatan kan. Dulu dia ke kuning, Pak. Tapi ini anu loh, Jokowi Prabowo katanya berhasil ngerangkul Mega loh. Katanya berhasil loh. Mega mau loh dirangkul sama Prabowo.
itu Pak, kalau analisa saya dari dulu, karena dia berteman akrab sama Megawati. Memega ya, memang dasarnya Iya, teman ya, dari dari dulu asalnya udah teman ya. saya rasa ya itu dari dulu ada teman akrab, ada itu waktu dia ya, tapi saya nggak tahu karena namanya politik Pak, saya nggak mengerti kan Ya, terlalu visinya dalam-dalamnya ke kita nggak depannya. ngerti. Iya, Jadi nggak Ganjar ngerti aku. jadi menteri dong. Menteri. Ganjar nggak mungkin jadi menteri Pak, udah nggak bisa Pak, lelep Pak. Mungkin Yang Anies rame, aja nggak bisa jadi ya. presiden kok. iya. Saya Pak tambahin Alexander, ya. Ya Pak Prawira. Alexander Ya, yang rame sekarang adalah abuse of power kan. Nah Ya. ini nanti Pak, ya Pak Alexander jelaskan, Pak Ben boleh ya. jelaskan itu Saya nanti. tambahkan ya, Ya, Pak Teddy. Ya, Jadi ya. kalau dibilang militer Yusuf Kala nggak juga sih menurut saya. Paling cuma ya paling sedikit pasti ada lah. Kan dia megang MUI. MUI kan tahu dong bisa framing di masjid-masjid kan. Kan militer juga pasti kan ke masjid. Ya pasti ada beberapa lah pasti ya kan. Ya kan seperti itu Pak. Itu pertama. Terus yang masalah apa ya? Yang kedua ya tadi yang ininya apa? Oh ya, untuk Prabowo. Prabowo ini kalau saya lihat dia pasti kalau nggak gandeng Nasdem, kalau nggak gandeng PDIP. Kenapa? Dia harus gandeng karena dia di DPR itu belum 50% lebih Pak. Pas saya lihat dia belum 50% lebih. Dia pasti harus gandeng satu-satu itu. Kalau dia gandeng salah satu itu dia udah 50% lebih DPR, dia udah aman gitu loh. Tapi kalau dia nggak gandeng, nah ini bakal nanti akan disusahkan terus nanti. Program-program pemerintah akan disusahkan terus oleh DPR kalau misalnya DPR-nya dia kurang dari 50%. Seperti itu Pak. Jadi kalau menurut saya dia pasti kalau nggak gandeng Nasdem, kalau nggak gandeng PKB, kalau nggak dia gandeng PDIP supaya bisa 50% lebih. Seperti itu Pak. Jadi kalau saya lihat gitu ya politiknya. Terus kalau yang mengenai Amerika nih ya Pak Andi, kalau kan Pak Paul bilang bisa mungkinan Trump menang. Kalau saya agak kurang ya Pak Pastor. Soalnya apa saya lihat di sini aja sudah mulai Pak, sudah mulai. Jadi kalau Trump itu berkata yang apa-apa, wah di sini tuh mengolok-olok Pak. Trump itu Pak, diolok-olok di sini di Indonesia tuh Islam-Islamnya. Karena dia takut kali mungkin kan kalau Pandi ngomong apa sih kalau Trump jadi presiden itu kan Islam tuh susah deh masuk ke Amerika kan. Wah maka Islam di sini bela Biden banget Pak. Jadi nggak bela. Pokoknya ada Trump ngomong apa, langsung diolok-olok, dijelekan gitu Pak. Itu saya lihat dari media-media massa ya Pak ya, media massa di Indonesia seperti itu Pak. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Paul. Silakan. Lanjut, siapa lagi? Bukan cuma di ban, 10 negara dilarang masuk, gila nggak? Iya. 10 negara dilarang masuk, Iya. bukan perorangan ya. Kalau perorangan, mana aja Pak Andi? Nggak, kalau nama-nama yang berbau Islam itu memang dipersulit. Kalau kamu ada nama kamu Hasan atau Toyib gitu, wah udah Muhammad susah masuk. Kenapa, Ben? Negara-negara apa? Iya, Indonesia termasuk yang 10 tuh. Indonesia kagak kelihatannya ya. Nggak tahu Ya, deh, ya. aku mesti tanya Mbak Google dulu deh. Kok lanjut. Lanjut.